Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Rizka Devria Budiarto. Pada video ini saya akan menjelaskan perilaku budaya masyarakat terhadap COVID-19. Sejak awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini bernama virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 akan menjadi nama resmi dari virus corona. Timbulnya virus ini tentu berdampak terhadap segala aspek, termasuk aspek budaya. Adanya hal ini menyebabkan perubahan perilaku budaya masyarakat, entah kita menyadarinya atau tidak. Hal ini akan saya uraikan melalui 7 unsur budaya menurut Konjaraningrat. Unsur ini memiliki pengertian yaitu segala teknik yang dimiliki para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak dalam mengolah dan membuat bahan-bahan mentah. Virus corona atau COVID-19 memiliki sifat penularan yang cepat. Hal ini menyebabkan beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan self-isolation terhadap warganya. Adanya self-isolation ini tentunya membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk penggunaan teknologi yang hanya dapat diakses di luar rumah seperti penggunaan alat transportasi. Self-isolation ini juga menyebabkan masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh bahan-bahan mentah. Mereka melakukan sesuatu yang bernama panic buying, yaitu memborong barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup dalam jumlah yang tak masuk akal. Sehingga hal ini menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, yaitu mereka yang tak mendapatkan barang-barang yang seharusnya dibagi tersebut. Sistem mata pencaharian hidup adalah suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai tuntunan hidup, seperti pangan, sandang, konsumsi, dan lain sebagainya. Adanya self-isolation ini mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah mereka masing-masing. Namun, ada beberapa dari mereka yang tak memiliki pilihan selain berhenti bekerja dan mengisolasi diri mereka di rumah. Manusia butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mungkin pada awalnya kebutuhan mereka masih terpenuhi karena sebelumnya mereka telah mempersiapkan segalanya untuk self-isolation. Namun, seiring waktu berjalan, segala hal yang telah mereka persiapkan tentunya akan habis dan mereka tak dapat bekerja untuk kembali mendapatkannya. Jasa-jasa juga akan sulit untuk didapatkan karena semua pekerjaan diberhentikan sementara agar menghindari penularan virus. Sistem kemasyarakatan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan sendiri timbul karena adanya kesadaran manusia dan sengaja dibuat paling sempurna, namun masih memiliki kekurangan. Pada dasarnya, manusia bukanlah makhluk individu, karena kita masih saling membutuhkan satu sama lain untuk berkembang di masyarakat. Dalam menghadapi virus corona ini, pemerintah merangkul masyarakatnya dengan memberikan himbauan untuk mencegah penularan virus. Bahkan pemerintah berencana untuk menerapkan sistem drive-thru untuk pemeriksaan virus corona. Situasi pandemik virus corona ini juga berdampak pada kekerabatan masyarakat. Mereka akan menjauhi satu sama lain untuk mencegah penularan virus, terutama jika negara mereka menerapkan sistem lockdown atau self-isolation. Sistem bahasa adalah suatu cara seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum wabah virus corona menyebar, masyarakat sama sekali tak mengetahui apa itu arti dari corona. Mungkin sebagian dari mereka mengira bahwa corona adalah nama seorang gadis ataupun hal lainnya. Sekarang, istilah medis bernama corona merupakan suatu hal yang umum bagi masyarakat. Mereka tahu corona merujuk pada satu pembahasan, yaitu virus corona. Istilah medis ini pun tak menjadi asing lagi. Secara sederhana, kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif.
Salah satu himbauan pencegahan virus corona adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Hal ini menyebabkan harga hand sanitizer di pasaran melonjak. Masyarakat pun mengembangkan sebuah kreativitas dengan membuat hand sanitizer sendiri menggunakan gel lidah buaya. Hal ini memiliki dampak besar pada unsur kesenian. Masyarakat yang awalnya hanya dapat membeli hand sanitizer di toko, kini dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan bantuan kreativitas mereka. Beberapa museum seni terkenal di dunia juga mengumumkan bahwa akses online visit mereka menjadi gratis karena adanya sistem social distancing atau lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem pengetahuan adalah suatu hal yang sangat identik dengan adanya manusia, karena manusia memiliki pikiran dan akal yang dikaruniakan kepada setiap individu dari Sang Maha Pencipta. Terlebih di negara Indonesia sendiri, masyarakatnya sudah diharuskan untuk menjalani pendidikan 9 tahun lamanya, yaitu pada bangku SD, SMP, dan SMA. Hal ini dikarenakan mereka menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan pada era globalisasi ini, dan persaingan setiap orang pun akan semakin sengit, terlebih lagi pada segi profesi. Sebelum adanya wabah virus corona, kita sama sekali tidak mengetahui apa itu arti dari virus corona, karena istilah ini hanya terdapat dalam dunia medis. Namun sekarang, virus corona merupakan suatu hal yang umum bagi orang-orang yang bahkan tidak mengetahui apa-apa tentang dunia medis. Istilah corona yang dulunya khusus, kini menjadi umum. Dulu kita juga tak mengetahui gejala-gejala seperti apa yang diderita oleh penderita virus corona. Adanya pandemik ini memberikan kita pengetahuan tentang hal tersebut. Adanya pandemik ini juga memberikan kita pengetahuan tentang pencegahan terhadap virus corona, seperti selalu mencuci tangan dan menghindari kontak fisik, terutama pada orang sakit. Sistem religi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci atau tidak dapat dijangkau dengan akal juga pikiran. Adanya wabah virus corona ini mengharuskan para masyarakat untuk beribadah di rumah mereka masing-masing. Acara keagamaan yang mengharuskan mereka untuk berkumpul bersama juga dilarang sementara waktu oleh pemerintah. Di Arab Saudi, pemerintah melarang pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid dan memodifikasi azan. Keputusan untuk menutup masjid-masjid di seluruh penjuru negeri ini diberlakukan sejak Selasa 17 Maret 2020 hingga waktu yang belum ditentukan untuk melakukan pencegahan terhadap virus corona. Seruan azan yang biasanya berarti marilah kita sholat diubah menjadi sholatlah di rumah. Pemerintah Saudi juga memutuskan untuk menunda kegiatan umrah hingga waktu yang belum ditentukan karena adanya pandemik ini. Masyarakat menjadi lebih waspada dengan kesehatan, mengikuti anjuran World Health Organization dan pemerintah yang ditunjukkan dengan tagar "di rumah aja" dari awal pandemi muncul hingga pertengahan bulan. Adanya tagar ini membuat masyarakat sadar untuk melakukan segala pekerjaan mereka dari rumah untuk menghindari penularan virus dalam jangka yang lebih cepat dan luas. Muncul jiwa-jiwa menolong sesama. Karena peraturan social distancing diberlakukan untuk mencegah penularan, banyak masyarakat yang harus work from home sehingga berdampak pada sebagian masyarakat yang tak dapat menerapkan sistem ini pada pekerjaan mereka, seperti ojek online, petugas medis, cleaning service, dan lain-lain. Masyarakat yang mampu dan mau membantu sesama mulai berdonasi dari makanan hingga peralatan kesehatan. Jadi lebih kreatif. Aplikasi TikTok menjadi salah satu yang digandrungi bahkan sebelum pandemi muncul. Masyarakat yang menjalani karantina di rumah dengan membuat video-video untuk menghibur diri sendiri dan orang lain dengan konten-konten yang berbeda. Produktif mengerjakan hobi, fokus beribadah, dan ada waktu untuk berolahraga di rumah. Pesimis. Bagi orang yang berdampak kebijakan social distancing, sokongan hidup mengalami penurunan. Pedagang atau penyedia jasa karena konsumen tidak ada.
Penggunaan sosial media yang berlebihan. Semua aspek keseharian yang biasa dilakukan secara langsung harus dilakukan secara daring, sehingga masyarakat hampir 24 jam on screen. Bosan dan stres. Bagi mereka yang suka berinteraksi, maka akan sulit untuk tahan di rumah menjalani karantina, sehingga beberapa ada yang nekat untuk keluar dari rumah untuk bertemu dengan teman-temannya. Itulah perilaku budaya masyarakat terhadap COVID-19 berdasarkan 7 unsur kebudayaan menurut Konjaraningrat. Saya pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.